Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semua? Aku berharap kalian baik-baik, sehat-sehat, dan tetap dalam penyertaan Tuhan Yesus. Nah, kita ketemu lagi hari ini untuk belajar firman Tuhan. Seperti biasa sebelumnya kita akan berdoa dulu yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang baru, berkat yang baru, hari yang cerah. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami semua. Kami berdoa secara khusus buat semua anak-anak sekolah minggu kami di TLCC, baik Gaby, Davi, Gwen, Eba, Mikhail, Jos, dan semua anak sekolah minggu lain yang juga mengikuti sekolah minggu ini, baik yang di luar TLCC. Tuhan berkati kami semua Tuhan, supaya kami semua boleh menerima berkat daripada Tuhan. Berikan kami hati yang mau belajar firman Tuhan, dan persiapkanlah kami ya Bapa, supaya apa yang disampaikan boleh kami dengar dan kami mengerti, sehingga kami boleh semakin tahu apa yang harus kami lakukan dan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapakku yang baik,
Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai pemimpin pembaptisan. Ya, mungkin kita beberapa minggu ini kita belajar mengenai pembaptisan ya. Adik-adik sudah mendengar cerita mengenai Yohanes Pembaptis ya, bagaimana dia dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk membaptiskan orang-orang pada waktu itu. Dia diberi perkenanan khusus sama Tuhan Yesus untuk membaptiskan orang-orang. Bahkan dia memiliki satu kesempatan yang sangat mulia, yaitu membaptiskan Tuhan Yesus sendiri. Kenapa adik-adik alasannya? Pasti masih ingat ya. Karena dengan Yohanes Pembaptis membaptiskan Tuhan Yesus, ada perkenanan Tuhan yang dinyatakan kepada Tuhan Yesus sendiri. Di situ dinyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang diperkenan Tuhan Yesus, yang diperkenan Allah untuk membaptiskan kita dalam roh. Dan dia yang diperkenan Tuhan, dan dia juga yang memberikan kita sebagai anak-anak Tuhan karunia-karunia Roh Kudus. Dan dia juga yang menyertai kita sampai dengan saat ini. Pada waktu itu ya, pembaptisan dipercayakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Yohanes si Pembaptis. Nah, kali ini kita mau belajar mengenai baptisan pada zaman Perjanjian Baru, adik-adik. Nah, pada zaman Perjanjian Baru, pembaptisan itu dilakukan oleh pemberita Injil, para pemimpin-pemimpin jemaat, para pemberita Injil yang disebut rasul, adik-adik ya. Para rasul itu dipercaya oleh jemaat supaya dia bisa membaptiskan para jemaat yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita mau lihat ya bagaimana prosesnya dan bagaimana ceritanya pada waktu Perjanjian Baru tersebut. Mereka, para rasul-rasul itu membaptiskan jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk, sebelumnya kita mau membuka firman Tuhan ya. Kita buka, ada 3 ayat yang kita akan mau bahas hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 8 ayat 12, Kisah Para Rasul 10 ayat 48, dan Kisah Para Rasul 16 ayat 33. Aku akan baca buat adik-adik semua ya. Jangan lupa siapkan firman Tuhannya ya, kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu dilanjutkan Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Yang ketiga, Kisah Para Rasul 16 ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kita akan bahas satu persatu ayat ini ya. Nah, di ayat Kisah Para Rasul 8 ayat 12, siapa sih yang diceritakan tokoh di sini ya adik-adik ya? Betul, dia adalah Filipus ya. Pada waktu itu Filipus sebagai pemberita Injil, dia pergi ke salah satu daerah yang berada di Samaria. Dia memberitakan Injil di situ, sehingga pada saat dia memberitakan Injil tentang nama Tuhan Yesus, tentang keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang-orang, ada banyak mujizat yang dinyatakan. Ada banyak yang sakit disembuhkan, ada yang kerasukan roh jahat dilepaskan, dan banyak juga orang-orang yang menjadi sembuh ya. Dan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya mereka boleh menerima Injil Tuhan Yesus. Dan gak hanya mereka menerima Injil dan percaya, mereka juga memberi diri mereka untuk dibaptiskan ya. Jadi pada saat itu Filipus dipercaya untuk memberitakan Injil, dan dia juga membaptiskan jemaat-jemaat yang percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, berarti pada saat itu Filipus seorang rasul yang memiliki
jemaat ya, dia adalah kepala gereja saat itu. Dia banyak memberitakan Injil di mana-mana, dan pasti jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada Filipus juga cukup banyak. Dan dia juga dipercaya untuk membaptiskan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu jemaat yang ada di Samaria pada waktu itu. Ya. Nah, ini gambarnya adik-adik ya. Banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, bahkan ada orang yang kerasukan roh jahat dilepaskan, dan banyak mujizat yang menyertai pemberitaan Injilnya. Berarti pada saat itu Tuhan berkenan atas pemberitaan Injilnya, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan akhirnya memberi diri baptis. Ada juga satu orang yang bernama Simon. Simon adalah seorang penyihir ya pada waktu itu. Bahkan seorang Simon pun bisa menerima Tuhan Yesus, dia bertobat dan akhirnya juga memberi diri dibaptiskan oleh Filipus. Ya, luar biasa pelayanan Filipus pada waktu itu. Nah, kita akan lanjut ke ayat yang berikutnya ya. Dikatakan pada Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Yang diceritakan pada waktu itu adalah Cornelius ya. Cornelius adalah seorang perwira yang begitu taat kepada Tuhan Yesus. Dia adalah perwira yang banyak memberikan sedekah untuk pelayanan Tuhan Yesus. Dan dia sangat setia berdoa. Dan pada waktu itu Cornelius menerima satu penglihatan dari malaikat Tuhan. Dia didatangi oleh malaikat Tuhan, kemudian malaikat Tuhan berkata kepada Cornelius agar dia bisa menemui seseorang hamba Tuhan yang bernama Petrus. Dan malaikat Tuhan meminta supaya Cornelius mengundang Petrus untuk datang ke rumahnya. Dan apa adik-adik yang dilakukan Cornelius? Dia taat. Dia mencari Petrus dan mengundang Petrus untuk datang ke rumahnya. Bahkan Cornelius mengundang banyak saudara-saudara, kenalan-kenalannya, sahabat-sahabatnya untuk datang di rumah Cornelius supaya mereka boleh mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus saat itu. Berarti Cornelius taat ya sama apa yang diperintahkan Tuhan melalui malaikatnya. Dan pada saat dia taat kepada perintah Tuhan Yesus, ada mujizat terjadi. Pada saat Petrus menyampaikan firman Tuhan di rumahnya, banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, mereka semua memberi diri mereka untuk dibaptiskan. Luar biasa Cornelius ya, karena ketaatannya. Dan dia juga bisa membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Walaupun bukan dia yang membaptiskan, tetapi Petrus, seorang kepala jemaat yang pada saat itu dipercaya untuk memberitakan Injil dan membaptiskan mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu melalui ayat kita yang kedua. Di ayat kita yang selanjutnya, yaitu kita buka dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-33. Yuk kita buka sama-sama yang tadi kita sudah baca ya. Nah, ini adalah kisah yang menceritakan mengenai Paulus dan Silas. Mungkin adik-adik ingat ya bagaimana kisah ini, yaitu Paulus dan Silas pada waktu itu mereka ditangkap, dibelenggu, dipenjara karena pemberitaan Injil mereka. Mereka disiksa dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Nah, pada saat mereka di penjara, tangan mereka diikat, kaki mereka diikat, namun mereka tetap setia berdoa dan memuji-muji nama Tuhan. Nah, pada saat mereka memuji Tuhan dan berdoa, adik-adik, ada sesuatu yang terjadi yang luar biasa, yaitu tembok penjara itu runtuh dan belenggu di tangan dan kaki mereka terlepas dan pintu penjara terbuka. Apa yang dilakukan mereka? Harusnya mereka lari adik-adik ya. Mereka harus lari dari penjara, tetapi mereka tidak lari. Kepala penjara yang ada di situ bingung melihat keadaan itu. Dia merasa sangat terpukul dan sangat merasa bersalah. Bahkan kepala penjara itu ingin bunuh diri karena dia merasa dia gagal untuk menahan Paulus dan Silas.
dan kepala penjara mengira bahwa mereka kabur. Tetapi setelah kepala penjara itu mengetahui Paulus dan Silas tetap di tempat walaupun ikatannya sudah terbuka, kemudian kepala penjara itu berkata, "Wah, luar biasa Allah kamu itu. Aku mau memberi diriku untuk percaya kepada Allahmu." Nah, disitulah kesempatan bagi Paulus dan Silas untuk memberitakan Injil kepada kepala penjara, sehingga kepala penjara itu boleh menerima Tuhan Yesus. Bahkan dia langsung memanggil keluarganya untuk datang ke situ, dan juga keluarganya boleh menerima Tuhan Yesus. Dan tidak sampai di situ, kepala penjara tersebut dan keluarganya meminta diri untuk dibaptiskan oleh Paulus dan Silas. Luar biasa ya, kalau karya Tuhan sudah dinyatakan, banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Nah, adik-adik, dari ketiga cerita tadi, berarti Filipus, Petrus, Paulus, dan Silas, mereka adalah pemimpin jemaat yang dipercaya pada waktu itu untuk bisa membaptiskan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang? Zaman sekarang itu siapa yang boleh membaptiskan jemaat yang percaya kepada Tuhan? Ya, kalau di gereja baptis, di gereja kita itu ada ketentuan bahwa yang membaptiskan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah pendeta yang sudah ditahbiskan. Ya, apa sih arti ditahbiskan ya adik-adik? Nah, ditahbiskan itu punya arti adalah disahkan dengan ditumpangi tangan. Oleh siapa? Yaitu oleh beberapa pendeta di hadapan Tuhan dan jemaat. Jadi pada saat ditahbiskan, pendeta tersebut dinyatakan resmi dan sah menjadi kepala gereja dan memiliki hak dan wewenang untuk memberikan baptisan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi yang membaptiskan itu bukan hanya penginjil biasa atau orang-orang biasa ya adik-adik ya, tetapi pada saat ini adalah orang yang dipercaya, orang yang diberi wewenang, yaitu hamba Tuhan, pendeta yang sudah ditahbiskan ya. Nah, itu tadi mengenai pemimpin pembaptisan ya adik-adik ya. Pada zaman sekarang, kalau kita mau dibaptiskan, adik-adik mau dibaptiskan, datang kepada pendeta kita, yang ya pasti pendeta kita sudah ditahbiskan, dan memberi diri kita untuk dibaptiskan oleh Pak Pendeta kita ya. Nah, itu tadi mengenai pemimpin pembaptisan. Sekarang kita sampai kepada ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-12. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan, supaya adik lebih mengerti lagi apa yang sudah diceritakan, dan mengerti lebih lagi mengenai arti pembaptisan dan kepada siapa kita minta dibaptiskan, yaitu kepada pemimpin pembaptisan itu sendiri ya. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat buat adik-adik semua ya. Sekarang kita akhiri firman Tuhan hari ini. Kita mau tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk bisa belajar firman Tuhan mengenai pemimpin pembaptisan. Ajarlah kami untuk lebih dalam lagi mengerti akan apa artinya menerima Tuhan Yesus dan dibaptis, dan kepada siapa kami meminta diri untuk dibaptiskan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Berikan kami semua kesehatan, kekuatan, dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semua. Bagi semua anak-anak sekolah minggu kami, bagi semua yang melihat acara YouTube ini, berkati kami semua, berkati keluarga kami,
gereja kami, biarlah semua boleh menerima berkat dan penyertaan yang sempurna daripada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekolah minggu sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Bye-bye.